Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desara Nur Ajijah, guru di SMP Islam Terpadu Al-Husni Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Gresik dengan nomor UKG 201900443492. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan UKIN praktek pembelajaran secara luring di SMP Islam Terpadu Al-Husni. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian sudah siap belajar? Siap. Silakan duduknya dirapihkan, tidak ada yang. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama, berdoa hati, berdoa mulai. Bisa. Ibu mau bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yang semangat gerakannya mana? Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya sudah semangat ya? Ibu akan mengabsen dulu. Yang pertama, Aditya ada? Aditya? Almira? Halus? Alfi? Elva? Deli? Detia? Dimas? Faisal? Helmi? Hendriani? Laila? Faiz? Faiz ya. Mikaela? Muhammad Jaini? Nabila? Nadia? Nengdiana? Rizky? Salman Khairuman? Cynthia? Siti Fajria? Syahril Azka? Ya Kak? Udah semua ya? Selanjutnya kita buat kesepakatan kelas. Yang pertama, semuanya harus aktif dalam pembelajaran ini, harus ikut serta dalam pembelajaran ini. Yang kedua, seperti yang telah biasa kita lakukan, harus apa? Raise hand, harus angkat dulu tangannya kalau ada yang mau menjawab atau mau bertanya. Yang ketiga, kalau ada yang presentasi atau ada yang menjelaskan di depan, semuanya harus memperhatikan. Dan yang terakhir, jangan ada yang tidur, ya. Sepakat semuanya? Sepakat. Ada yang mau ditambahkan kesepakatannya? Tidak ada, cukup. Selanjutnya, masihkah kalian ingat mengenai yang pertama itu ada tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Coba nomor 1 ada 1/2, titik-titik 4/6. Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Apa jawabannya? Kurang dari alasannya? Karena 1/2 sama itu adalah 0,5 dan 4/6 itu adalah 0,6. Ya, betul. Nomor 2, siapa yang mau menjawab? Ya, Lebih besar dari. lebih besar dari. Nomor 3. Ya, apa jawabannya? Kenapa sama dengan? Karena 4/13 hasilnya sama dengan 8/20.
Betul ya, karena di sini 4/13, 8/26 disederhanakan kan jadi jadi 4/13 juga, betul. Sama dengan yang selanjutnya, sederhanakanlah 4/12. Ya, Adit, apa jawabannya? 1/3. Yang atas dibagi berapa jadi 1? 4. Nah, yang bawah dibagi 4. Jadi jawabannya 1/3. Yang terakhir, bentuk sederhana dari perbandingan 5/25. Ya, apa jawabannya? 1/5. Dari mana 1/5? Tinggal dibagi saja. 5/5 1. 25/5 5. Jadi jawabannya 1/5. Jadi perbandingan itu ditulisnya dengan titik 2 atau bisa juga per seperti ini, ya. Manfaat materi perbandingan dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya dalam kegiatan jual beli di pasar. Misalnya gini, ada jeruk, ada 2 buah jeruk, terus yang satu jeruknya agak sedikit busuk dan yang satu bagus lagi. Harganya bakal sama atau tidak? Tidak. Mana yang akan lebih mahal? Bagus. Yang lebih bagus, karena lebih berkualitas, betul. Atau bisa juga misalkan perbandingan itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di toko atau di supermarket, dijajarkan produk ciki. Ada ciki apa di sana? Ciki bol sama Cheetos. Sama-sama ciki, apakah harganya sama? Belum tentu. Nah, kita nanti lihat perbandingan mana yang lebih murah atau mana yang mau dibeli, ya. Ngerti? Lanjut lagi, kita sebelum pembelajaran biar semangat, biar tidak ada yang ngantuk, kita ice breaking dulu. Ayo kita tebak kata. Ada suka. Terus A-nya diganti dengan S. Ditambah Sukses. Benar kan jawabannya? Sukses. Yang selanjutnya adalah. Dari mana adalah? Kan tadinya hadal ya, tadinya dihapus tambah A. Adalah, betul. Lanjut. Ini sepatu. Betul. Mana yang di H? Oh, dalam bahasa Inggris, oh itu apa ya? Hak semua. Semua, betul. Orang. Satukan kalimatnya. Sukses adalah Sukses adalah hak semua orang, tapi bukan untuk orang yang di sini ada yang malas? Tidak, semuanya harus rajin. Kalau mau sukses kita harus rajin. Gimana sih caranya selain harus rajin agar menjadi orang yang sukses? Harus semangat. Semangat apa? Semangat belajar, terus bersungguh-sungguh pantang menyerah. Bisa semuanya bersungguh-sungguh dalam belajar hari ini? Bisa semuanya semangat dalam pembelajaran hari ini? Kalau bisa, ayo kita tepuk tangan untuk kita semuanya biar kita semangat. Ya, terima kasih. Lanjut lagi, untuk tujuan pembelajaran masih dengan menggunakan problem based learning. Peserta didik mampu memahami konsep perbandingan senilai, kemudian peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan nyata mengenai perbandingan senilai. Itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang perbandingan senilai dengan model PBL. Nanti kalian akan diberikan masalah, terus harus menyelesaikan masalah tersebut secara berkelompok. Nah, Ibu mau tanya dulu, pernahkah kalian berbelanja ke koperasi? Hampir semuanya pernah. Belanja apa saja? Pulpen, penggaris makanan dan lain sebagainya, penghapus bisa. Nah, ini ada 2 orang nih. Misalkan itu ada
Helmi dan siapa? Detia misalnya. Helmi membeli satu buah pulpen, harganya 2.000. Kalau misalkan mau beli 2 buah pulpen, bayarnya 4.000. Kalau misalkan mau beli 3 pulpen, 6.000. Nah, tanpa kita sadari itu adalah bentuk perbandingan senilai, tapi dalam bentuk yang sederhana. Nah, nanti kita akan mempelajari itu. Kalau misalkan satu benda harganya berapa, nanti kalau 2 benda harganya jadi berapa. Itu adalah perbandingan senilai. Amatilah permasalahan berikut ini. Amatilah permasalahan berikut ini. Ibu, akhirnya ayah naik jabatan. Lihatlah, teman-teman kantor mengucapkan selamat dan ada juga yang memberikan hadiah. Wah, ayah hebat sekali bisa naik jabatan. Selamat ya ayah. Teman-teman kantor juga sangat perhatian kepada ayah. Hari ini adalah hari spesial untuk ayah. Sebaiknya aku juga memberikan hadiah untuk pencapaiannya. Tapi aku harus memberikan apa ya? Sepertinya aku akan membuat brownies saja. Aku akan mencari resepnya di internet. Bahan-bahan untuk membuat satu loyang brownies. Siapkan 3 butir telur, 500 gram tepung terigu, 250 gram gula halus, dan 250 gram coklat bubuk. Oh, jadi 3 telur dan 500 gram tepung bisa menjadi 1 loyang brownies. Di sini terdapat 15 butir telur. Aku bingung berapa brownies yang dapat aku buat dan berapa ya terigu yang dibutuhkan untuk 15 butir telur. Untuk 1 loyang brownies membutuhkan 3 butir telur. Berapa banyak brownies yang dapat dibuat saat ada 15 telur? Bantulah ibu menyelesaikan permasalahan tersebut. Semua ya. Dari permasalahan tersebut apa yang dapat diketahui? Ya, nah apa? 3 butir telur bisa membuat satu loyang. Yang ditanyakan berapa? Jika telurnya 15. Berapa ya? Oh, Baju udah dapat jawabannya. Berapa? Berapa? Dari mana? Nah, nanti betul ya. Nanti kita buat dulu kelompok untuk menyelesaikan dan menjelaskan interbanding. Nah, kita kelompokkan dulu. Yang pertama kelompok 1 Nadia, Aditya, Deli, Helmi, Jahra. Kelompok 2 Alus, Rizky, Siti Fajri, Dalva, Detia. Kelompok 3 selanjutnya silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, semuanya sudah duduk berkelompok. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, untuk bahan ajarnya, Ibu akan membagikan di grup WhatsApp. Silahkan dibuka HP-nya. Ada bahan ajarnya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kalian bisa membacanya di bahan ajar. Silahkan dibuka. Silahkan dibaca dulu bahan ajarnya. Ibu memberikan waktu untuk membaca dulu. Silahkan.
selesai. Nah, silahkan kalian kerjakan LKPD-nya, simpan HP-nya. Kalau misalkan dibutuhkan untuk berliterasi atau misalkan ada masalah, bisa buka HP-nya, boleh. Silahkan dikerjakan. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan raise hand dulu. Nanti ibu akan membimbing kalian ke kelompok masing-masing. Dan semuanya, karena waktunya sudah habis, silahkan ada yang mau presentasi. Ya, kelompok 1, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang akan dijelaskan oleh Helmi dan Nadia. Dari data tersebut diketahui satu loyang brownies membutuhkan 3 butir telur dan 15 butir telur. Ditanyakan berapa loyang brownies yang dapat dibuat? Jika 15 butir telur sama dengan 15 loyang, maka 15 butir telur bisa menghasilkan loyang. Karena telur sama Yang kedua, satu loyang membutuhkan 500 gram tepung. Maka dari sini, dari ambilan soal ini, 5 loyang membutuhkan titik-titik gram tepung. Maka di sini 1 sama dengan 500, X sama 5 sama dengan X dikali silang. X sama dengan 5 dikali 500. 1X sama dengan 2500. Di sini X sama dengan 2500 dibagi 1, maka X sama dengan 2500 gram. Maka yang dibutuhkan dalam 5 loyang sama dengan 2500 gram. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi ada 1 loyang, jadi membutuhkan 3 butir telur. Kalau misalkan 15 butir telur harus bisa membuat berapa loyang gitu ya. Betul, caranya tadi dikali silang bisa 1 dikali 15 1x dikali 3 jadi 3x. Kemudian X-nya disimpan di sini, betul, 15 dibagi 3 5 ya. Ini untuk berapa brownies yang bisa dibuat dari 15 butir telur. Kalau yang ini adalah tepung yang dibutuhkan untuk membuat 5 loyang brownies, betul ya. Selanjutnya untuk permasalahan 2, siapa yang mau presentasi? Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil mengenai masalah 2.
Dibaca dulu soalnya. Harga pulpen dan banyak pulpen yang dapat dibeli. Tersedia dalam bentuk tabel berikut ini. Banyak pulpen 2, 5, 10, dan 8 dan 10. Harga pulpen 3.000, 7.500, 12.000, dan 15.000. Apakah permasalahan tersebut merupakan suatu perbandingan senilai? Jika iya, berapa perbandingannya? Jawabannya iya. Kenapa? Karena 2 per 3.000 sama dengan 5 per 7.500 sama dengan 8 per 12.000 sama dengan 10 per 15.000. Apakah ada yang mau bertanya? Bagaimana cara menjawabnya? Karena 2 dibagi 2 sama dengan 1, 3 dibagi 2 sama dengan 1.500, dan 5 dibagi 5 1, dan 75 dibagi 2 bagi 5 500. 8 dibagi 8 dengan 1, dan 12.000 dibanding 8 sama dengan 1.500. 10 dibagi 10 sama dengan 1, dan 15 dibanding 10 sama dengan 1.500. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kelompok 4, tepuk tangan untuk kelompok 4. Sudah betul ya jawabannya. Ini jadi bisa dibagi lagi. Kalau misalkan 2 per 3.000 itu bisa disederhanakan dibagi 2, atas bawah dibagi 2. 2 bagi 2, 3.000 dibagi 2, 1.500. 5 per 7.500 bisa disederhanakan dibagi 5, betul. Atas bawah dibagi 5. 5 bagi 5, 7.500 bagi 5, 1.500 sama dengan atas bawah juga bisa dibagi berapa? 8. Atas bagi 8, bawah dibagi 8. 8 bagi 8, 1. 12.000 bagi 8, 500. Yang ini bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi berapa? 10. Atas bawah dibagi 10. Bagi 10, 15.000 bagi 10. Jadi jawabannya sama ya, 1 berbanding 1.500, ini juga sama. Jadi jawabannya iya atau tidak? Iya. Betul ya? Selanjutnya silakan dikumpulkan LKPD-nya.
Nah, dari masalah tadi kita dapat ketahui kalau misalkan banyak pulpennya 2, harganya 3.000. Kalau 5, 7.500. 8, berapa? 12.000. Kalau 10, 15.000. Berarti kalau misalkan semakin banyak yang dibeli, semakin banyak pula uang yang harus kita keluarkan. Nah, Ibu mau bertanya, adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, boleh, lalu silakan. Kesimpulannya, hari ini kita dapat mempelajari perbandingan nilai. Sama ya. Tepuk tangan untuk Diana. Dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kelompok yang telah tampil, yaitu kelompok 1 dan kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Yang selanjutnya kita dulu silakan dibuka HP-nya dan masuk ke Google Form yang telah Ibu berikan untuk tes kemampuannya. Silakan dibuka HP-nya.
habis. Selanjutnya silakan mengisi refleksi. Ini alamatnya atau bisa dibuka di grup juga. Silakan. Waktunya habis. Silakan disimpan HP-nya. Nah, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini kita telah mempelajari mengenai perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai itu, jadi kalau misalkan suatu benda, contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari, tadi misalkan beli satu pulpen, harganya 2.000. Kalau misalkan 2 pulpen jadi 4.000. Jadi semakin besar, semakin banyak, bakal semakin besar yang kita bayarkan. Itu ya. Silakan dipelajari lagi mengenai perbandingan senilai. Silakan kerjakan soal-soalnya. Bisa menggunakan buku paket atau bisa juga di internet, banyak soal-soalnya. Yang selanjutnya, untuk materi selanjutnya Ibu akan menyampaikan yaitu mengenai, kalau tadi perbandingan senilai, kalau materi selanjutnya yaitu perbandingan berbalik nilai. Silakan pelajari dulu di rumah mengenai perbandingan berbalik nilai. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.